belum bisa join karena ada beberapa kendala, Bu. Mungkin nanti bisa kalau orang itu join di pertengahan gitu, Bu. Masih berusaha sih kawan-kawan, Bu, nampaknya. Oke, ini saya screenshot dulu yang sekarang ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kita mulai aja. Materinya sudah saya share di Classroom. Sudah ada yang ngecek? Belum? Sudah, Bu. Kedengeran suaranya? Kedengaran, Bu. Oke. Dengar, Bu. Oke. Kita akan bahas tentang fungsi hash. Oke ya. Baik, kita mulai aja. Jadi yang akan menjadi materi kita itu selanjutnya adalah tentang fungsi hash. Nah, fungsi hash ini merupakan salah satu algoritma kriptografi ya. Jadi memang tergolong pada jenis enkripsi gitu ya. Cuma di dalam proses pendeskripsiannya itu hampir mustahil dilakukan dengan cara yang secara normal dengan kita melakukan analisis frekuensi atau kita melakukan kripta analisis yang lain tuh hampir tidak mungkin gitu. Nah, kalaupun ada itu biasanya dilakukan dengan tools-tools tertentu yang bisa ya, atau teknik-teknik tertentu yang mana bisa didapatkan nilai dari message digits-nya gitu. Bisa jadi seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh beberapa teman kalian ya, ada yang menggunakan teknik phishing dan lain-lain untuk bisa mendapatkan password atau plain text-nya. Nah, jadi fungsi hash itu disebut sebagai fungsi autentifikasi. Jadi sama kayak digital signature ya. Disebut demikian karena digunakan sebagai signature dari sebuah pesan. Artinya dia itu menunjuk ke satu pesan dan tidak bisa menunjukkan yang lainnya. Jadi betul-betul satu pesan itu yaitu satu tanda tangan digitalnya. Disebut juga sebagai fungsi kompresi karena biasanya inputannya itu lebih besar daripada Lain aja. Kaget saya. Oke, bisa di silent dulu ya. Siapa tuh tadi? Maaf, Bu, kepencet. Fokus dulu ke sini. Besok kan kita mau kuis kalau kita ketemu. Oke. Nah, mana tadi? Sini ya. Nah, kita sebut juga sebagai fungsi kompresi karena biasanya masukannya selalu lebih besar dari keluarannya. Jadi maksudnya itu seringkali plain text-nya itu ukurannya itu lebih besar daripada cipta text-nya gitu. Makanya dia dianggap seperti dikompres atau diperkecil ukurannya. Disebut juga sebagai fungsi satu arah ya, karena hasil fungsi ini itu tidak dapat dikembalikan ke asalnya. Jadi ketika dia itu sudah mendapatkan cipta teksnya itu nggak bisa kita balikan lagi supaya diperoleh plain teksnya. Oke. Kenapa sih ini?
Maaf ya, kepencet tadi. Oke, saya ulangi dulu. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi disebut sebagai fungsi satu arah karena dia tadi tidak bisa lagi dikembalikan ke bentuk plain text aslinya. Nah, kemudian ini contoh bagaimana sebuah input dan output dari hash function gitu ya. Contoh misalnya saya punya input Fox gitu. Nah, si Fox ini kemudian masuk ke dalam suatu algoritma hash. Nah, didapatkan nilai hash-nya itu dalam bentuk deretan bilangan heksa ya. Nah, kemudian ketika kita ubah ya inputan yang lain, walaupun dia mengandung kata yang sebelumnya yaitu Fox gitu ya, tetapi hasilnya itu berbeda gitu ya, dan berbedanya itu cukup jauh gitu. Nah, ini kalau kalian perhatikan, mau jumlah inputannya sedikit, mau jumlah inputannya itu panjang gitu ya, hash functionnya itu akan memberikan output yang fix atau ukurannya tuh selalu sama. Nah, kalau kita rubah sedikit aja misalnya katanya, nilainya pun juga sudah berbeda jauh. Kamu ganti huruf besar sama huruf kecil, salah satu katanya, itu juga akan menghasilkan nilai fungsi hash yang jauh berbeda. Oke, nah sifat dari dua fungsi hash itu diharapkan adalah dia itu pre-image resistant atau tahan terhadap pre-image. Jadi bila kita ketahui nilai hash suatu pesan ya atau H kita sebut, maka sulit ya untuk kita mendapatkan pesan aslinya gitu ya, atau mendapatkan M, di mana H sama dengan hash dari M. Jadi H itu adalah hasil dari hash function terhadap pesan M. Jadi akan sulit kita untuk mendapatkan si H-nya gitu. Kalau kita kita mendapatkan M-nya kalau kita tahu nilai hash-nya. Kemudian dia tahan image kedua atau second pre-image resistant. Bila diketahui sebuah input M1 atau message 1, maka akan sulit mencari message kedua yang tidak sama dengan M1 yang menyebabkan nilai hash M1 sama dengan hash M2. Jadi ketika kita punya dua buah pesan gitu ya, sulit untuk kita bisa mendapatkan sebuah kondisi di mana nilai hash-nya itu akan sama gitu. Kemudian tahan tumbukan atau collision resistant. Sulit mencari dua input berbeda M1 dan M2 yang menyebabkan hash dari M1 itu sama dengan hash M2 gitu. Oke, mirip-mirip ya, tahan pre-image kedua itu sulit mencari M2-nya gitu ya. Nah, tapi juga sulit untuk mencari dua input berbeda M1 dan M2 yang bisa menyebabkan nilai hash-nya sama gitu. Nah, tapi di algoritma yang akan kita bahas berikutnya ini, yaitu salah satu algoritma fungsi hash, itu salah satunya dianggap sudah tidak aman karena terbukti atau sudah berhasil ditemukan kondisi di mana dia itu terjadi collision. Artinya dua buah pesan itu berbeda tetapi menghasilkan fungsi hash yang sama. Oke, nah ini dia ya si secure hash algorithm.
yang kita bahas sebagai contoh pertama dari fungsi hash. Nah, SHA ini kalau kalian ingat kemarin sebetulnya sudah kita singgung-singgung saat kita bicara tentang DSS atau Digital Signature Standard ya. Kalau di dalam Digital Signature Standard itu ada dua algoritma sebetulnya, ada DSA dan SHA ya. DSA itu untuk membentuk tanda tangan digitalnya, si SHA-nya untuk membentuk nilai hash-nya atau message digits-nya. Jadi nanti tanda tangan digital itu atau si hasil dari DSA itu diambil dari hasil message digits-nya SHA. Oke. SHA adalah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh NIST. Ini adalah salah satu biro keamanan juga oleh Amerika ya. Kemudian oleh NSA atau National Security Agency-nya Amerika itu dinyatakan sebagai standar ya. SHA ini didasarkan pada MD4 yang dibuat oleh Ronald L. Rivers dari MIT. Jadi kalau kemarin kalian bikin slide tentang RSA, nah si RSA itu juga penciptanya adalah si Ronald Rivers itu ya. Nah, jadi dia menciptakan RSA dan juga menciptakan MD4 yang menjadi dasar dari dibentuknya atau dibangunnya SHA. SHA itu disebut aman atau secure karena ia dirancang sedemikian sehingga secara komputasi tidak mungkin menemukan pesan yang berkoresponden dengan message digits yang diberikan. Jadi sulit untuk kita bisa mereferensikan ya atau berkoresponden itu maksudnya berhubungan ya antara sebuah message digits dengan sebuah pesan gitu. Kalian lihat aja tadi bentuk dari message digits-nya itu adalah bilangan heksa yang diubah sedikit aja kata-katanya atau bahkan hurufnya gitu ya, itu bisa memberikan MD yang berbeda. Nah, algoritma SHA itu menerima masukan berupa pesan dengan ukuran maksimum 2 pangkat 64 atau sekitar berapa nih ya, 2.147 juta gigabyte ya, dan menghasilkan message digits yang panjangnya 160 bit. Nah, jadi bayangkan seandainya dia membuat sebuah pesan dengan ukuran maksimal sebesar ini, yang keluar tuh tetap ukurannya 160 bit. Jadi kalau kamu punya password panjang sekali gitu ya, ketika sudah di-encrypt dengan SHA atau dengan MD5 gitu ya, itu semuanya tersimpan di dalam database passwordnya itu dengan ukuran yang fix, yaitu 160 bit kalau kita pakai SHA, dan kalau kita pakai MD5, algoritma yang nanti akan saya jelaskan juga, itu ukurannya hanya 102 bit. Atau membuat fungsi hash itu bekerja itu. Nah, ada 4 langkah utama ya. Yang pertama itu adalah mempersiapkan blok-bloknya. Jadi kita pertama sekali harus membuat penambahan bit-bit pengganjal atau nama lainnya yaitu padding bits. Kemudian kita menambahkan nilai panjang pesan semula, kemudian menginisialisasi penyangga atau disebut sebagai buffer. Jadi nanti ada ada beberapa variabel yang sudah ditentukan isinya tuh sekian. Nah, itulah si variabel yang disebut sebagai buffer. Nah, kemudian mengelola pesannya ke dalam blok berukuran 512 bit. Jadi bloknya fungsi hash itu ukurannya adalah 512 bit. Nah, kita lihat penambahan bit-bit pengganjal. Jadi ketika kita punya sebuah plain text ya atau pesan, itu kita perlu menambahkan sejumlah bit pengganjal sedemikian sehingga panjang pesan, kalau kita
hitung dalam satuan bit, itu akan kongruen dengan 448 mod 512 ya. Ini berarti panjang pesan setelah ditambahi bit-bit pengganjal adalah 64 bit kurang dari kelipatan 512 ya. Jadi kan 448 ke 512 itu kan selisihnya sekitar berapa tuh? 64 bit ya. Nah, angka 512 ini muncul karena SHA-nya itu memproses pesan dalam blok-blok yang berukuran 512. Nah, pesan yang dengan panjang 448 bit sekalipun ya, jadi misalnya kita punya sebuah pesan yang ukurannya 448, itu pun tetap harus kita tambahkan dengan bit-bit pengganjal. Jadi seandainya panjang pesan kita 448 bit, maka pesan tersebut akan ditambah dengan 512 bit sehingga menjadi 960. Karena 960 itu nanti masih dalam kelipatan 448 mod 512 ya. Jadi panjang-panjang bit pengganjalnya itu adalah antara 1 sampai 512. Nah, ngomong-ngomong soal bit pengganjal itu, bit berapakah yang harus kita isi? Jadi bit pengganjal itu terdiri dari satu buah bit 1, kemudian sisanya dari sekian banyak bit pengganjal yang harus kita isi dengan bit 0 gitu ya. Jadi 1 terus sisanya adalah 0 sepanjang ukuran yang harus kita isikan supaya dia kongruen dengan 448 mod 512. Kita tunggu dulu azan sebentar ya. Baik, Bu.
Baik, suara saya kedengeran? Dengar, Bu. Oke, ini saya mau setel videonya Rinaldi Munir supaya kalian bisa ini ya, bisa melihat ilustrasinya dengan lebih baik. Tapi di sini hari hujan, jadi saya mungkin speakernya kurang kedengeran nanti. Tapi saya udah maksimumin sih, coba. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini bagaimana cara menambahkan bit-bit pengganjal itu ya. Ini contohnya MD5, tetapi untuk SHA atau MD5 proses penambahan bit-bit pengganjalnya sama karena dia ukuran bloknya sama-sama 512. Oke ya. Halo, suaranya kedengeran? Dengar, Bu. Ya, maaf ya, di sini hujan lebat jadi saya kenceng-kenceng. Jadi seperti yang kalian lihat tadi bahwa bit-bit pengganjal itu kita tambahkan ke dalam blok-blok kita supaya dia itu bisa mencapai ukuran 512 ya. Jadi misalnya nih kita punya ukuran pesan itu awalnya adalah tadi dibilangnya misalnya ukuran pesan kita pertama sekali itu adalah 32.000 bit. Nah, si 32.000 bit ini akan kita masukkan ke dalam ke dalam blok-blok kita gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita harus menambahkan sebuah angka ya supaya ketika dia dijumlahkan dengan ukuran pesan semula, hasilnya itu ketika kita lakukan modulus 512, kita akan mendapatkan angka 448 ya. Artinya jumlah bit pengganjal yang akan kita berikan itu seukuran 192 bit, di mana angkanya itu mulai dari angka 1, kemudian sisanya diisi dengan angka 0 gitu. Oke. Halo, masih kedengeran? Masih, Bu. Dengar, Bu, tapi pelan. Ya, saya usahakan kencang. Nah, kemudian setelah kita menambahkan bit-bit pengganjal, seterusnya kita menambahkan
ukuran pesan semula. Jadi ukuran pesan semula kita tuh berapa? Contoh tadi kita punya ukuran semulanya itu adalah 32.000. Nah, 32.000 itu kita tuliskan dalam bentuk biner, kemudian kita isikan ke dalam 64 bit terakhir dari blok 512 kita. Jadi kita mengetahui ukuran pesan kita semula itu berdasarkan 64 bit terakhir dari blok kita. Ya, jadi misalnya 32.000 diubah ke biner, kemudian diisikan ke dalam ke dalam kelompok 64 bit terakhir dari ukuran blok gitu. Nah, nanti setelah kita tambah dengan 64 bit ya, yang mungkin belum tentu penuh ya. Kalau dia tidak penuh ya diisi dengan 0 aja gitu ya. Tapi yang jelas dia merepresentasikan ukuran pesan semula. Maka itu dia akan nanti menjadi totalnya 512 bit. Nah, itulah ukuran satu bloknya SHA ataupun MD5 ya. Nah, kemudian di langkah yang ketiga itu adalah menginisialisasi penyangga ya atau memori sementara namanya buffer. SHA itu menggunakan 5 buah variabel buffer yang masing-masing panjangnya itu 32 bit ya, atau kalau dalam bentuk heksadesimal tuh ya kalian bagi 8 lah ya, ada berapa tuh? Ya sekian ya. Nah, ini contohnya nih. Oke. Nah, kemudian si 32 bit ini ya nanti akan 5 buah variabel buffer yang berukuran 32 bit ini nanti akan kita lakukan sebuah proses ya. Sama kayak misalnya ketika kita belajar DES, belajar AES ya, untuk setiap proses itu ada putaran-putarannya. Jadi total panjang penyangganya tadi karena ada 5 buah variabel buffer, totalnya adalah 164 bit ya. Nah, bukan keempat ya, tapi kelima penyangga ini akan menampung hasil antara dan hasil akhir. Jadi kalau dia SHA, dia itu ada 5 buah buffernya, tapi kalau dia MD5 itu dia hanya menggunakan 4 buah buffer. Kelima penyangga ini biasanya diberi nama dengan A, B, C, D, dan E. Setiap penyangga itu nanti akan diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi heksadesimal sebagai berikut. Jangan ditanya ini kenapa angkanya begini, ya karena memang sudah begini aja ketentuannya ya. Jadi di awal dia diisi dengan nilai seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mempersiapkan si variabel penyangga dan juga blok-blok kita yang berukuran 512, kita akan membaginya ya. Kita akan membagi menjadi L buah blok yang masing-masing ukurannya itu 512. Tergantung berapa dapatnya blok yang bisa kamu peroleh gitu ya. Kalau kamu misalnya hanya memproses satu blok ya udah satu blok aja, berarti dia enggak panjang gitu pesannya. Tapi kalau sampai buat blok-blok, nah, dia akan saling terkait antara blok satu dengan blok lainnya. Setiap blok 512 bit itu diproses bersama dengan si buffer penyangga tadi ya, sehingga nanti dia menjadi keluaran 160 bit ya, si 32 kali 5 tadi. Atau kita sebut juga sebagai hasil fungsi hash dari SHA. Nah, ini dia ya bagaimana kita pengelolaan pesan dalam blok berukuran 512 bit tadi. Jadi ketika kita punya si blok YQ misalnya ya yang berukuran 512, maka dia akan diproses bersamaan dengan hasil MD yang kita peroleh dari blok sebelumnya. Oke. Nah, kemudian dia masuk ke dalam fungsi F bersamaan dengan 5 buah variabel penyangga, di mana fungsi F ini nanti itu akan berbeda-beda tergantung setiap putaran yang dilalui ya.
Nah, nanti dia akan terus diproses sampai kita mendapatkan messages dari blok terakhir kita. Nah, itulah yang akan menjadi nilai hash terakhir. Nah, bagaimana terjadinya si proses ini tadi ya? Jadi prosesnya itu akan berlangsung sebanyak 80 buah putaran ya. Kalau MD5 itu hanya 4 putaran, tapi kalau SHA itu sampai 80. Dan masing-masing putaran itu akan menggunakan bilangan penambah yang namanya KT. Nah, KT itu seperti yang kalian lihat ya, itu akan digunakan di sini nih, di fungsi F ya. KT itu mulai dari T-nya sama dengan 0 sampai T79 ya. Nah, kenapa sampai 79 ya, karena startingnya dari 0 dan dia sebanyak 80 kali gitu, sebanyak 80 putaran. Nilai KT ini untuk putaran 0 sampai 19 nilai KT-nya sekian. Putaran 20 sampai 39 nilai KT-nya sekian dan seterusnya sampai di putaran terakhir yaitu putaran 79 nilai KT-nya sekian. Oke, nah nanti diapain sih nilai KT itu, nanti kita lihat ya. Kemudian selain kita membutuhkan KT, kita juga menggunakan EQ ya. EQ menyatakan blok 512 bit ke Q dari pesan yang telah ditambah, bit-bit pengganjal dan tambahan 64 bit nilai panjang pesan semula ya. MDQ adalah nilai messages-nya ya. Jadi ini yang tadi dibilang YQ itu, ini adalah blok yang akan kita proses. Dan MDQ ini adalah nilai messages yang kita dapatkan dari proses sebelumnya, dari nilai messages si blok tersebut gitu ya, yang nanti akan menjadi inputan bagi proses blok berikutnya gitu. Karena dalam satu blok itu dia akan melewati 80 kali putaran. Nah, yang terjadi di dalam satu putarannya itu apa gitu? Yang tadi kita bilang dia melibatkan KT tadi. Nah, ini dia ya, bahwa si variabel buffer kita A, B, C, D, E itu akan diproses untuk mendapatkan nilai A, B, C, D, dan E yang baru gitu ya. Nah, kalau untuk B yang baru, C yang baru, D yang baru, E yang baru, itu dia bisa kalian lihat ya. Untuk B yang baru itu dia langsung mengcopy dari nilai A yang sebelumnya. Oke. Sementara untuk C yang baru itu diambil dari nilai B yang sebelumnya, dia mengalami yang namanya itu cycle left shift atau wrapping left shift. Jadi kayak digeser membentuk putaran gitu ya, sebanyak 30 gerakan atau 30 digit ya. 30 kali gerakan bit untuk setiap bitnya. Nah, nanti hasil dari 30 CLSB yang lama itu akan menjadi nilai C yang baru. Kalau untuk D yang baru itu langsung di-copy dari nilai C yang lama. Untuk nilai E juga demikian, E yang baru itu langsung di-copy untuk nilai dari D yang lama. Nah, yang agak riweh itu adalah yang A yang baru ya. A yang baru itu didapat dari pertama blok si buffer E yang lama, yang kemudian disorkan dengan hasil fungsi F, di mana hasil fungsi F ini melibatkan blok B yang lama, C yang lama, dan D yang lama. Kemudian disorkan lagi dengan CLS sebanyak 5 digit dari A yang lama. Kemudian ditambah lagi dengan nilai WT ya. Kemudian ditambah lagi dengan nilai KT. Nah, disitulah kita dapatkan nilai A yang baru. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk formula matematika ya, ini kan kalau digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk formula matematis, bahwa A, B, C, D, dan E ya, itu didapat dari ya,
Yang A-nya ya didapat dari CLS 5 dari A yang lama ditambah fungsi T yang melibatkan B, C, D yang lama ditambah E, ditambah WT, ditambah KT. Sementara B-nya berasal dari A dan C-nya berasal dari CLS 30B yang lama, D-nya berasal dari C, E-nya berasal dari D. Oke. Nah, T di sini ya, T di sini itu merepresentasikan dia itu putaran keberapa. Jadi untuk putaran F1 rumusnya itu bisa jadi beda dengan rumus fungsi logika pada putaran kedua dan seterusnya. Begitu juga yang CLS yang disebut sebagai circular left shift sebanyak S bit ya. Jadi CLS 30 berarti circular left shift digeser ke kiri, kemudian dia muter sebanyak 5 putaran, sebanyak 5 digit. Kalau CLS 5, 30 berarti sebanyak 30 bit. WT, nah WT itu adalah word 32 bit yang diturunkan dari blok 512 bit yang sedang diproses. Jadi si WT ini itu merupakan hasil pengelompokan 32 bit pertama, 32 bit kedua, 32 bit yang ketiga, dan seterusnya. Berarti itu sekitar 16 word, ya, 16 blok word yang ada di dalam satu blok 512 bit. Jadi dalam 512 bit kita ini, dalam blok kita itu akan terdapat 16 word gitu ya, karena satu word itu ukurannya 32 bit. Nah, KT itu adalah konstanta penambah. Nah, sementara plusnya itu adalah operasi penjumlahan modulus, bukan 232 ya, ini modulus 2 kalau saya nggak salah. Kayak SOR biasa. Oke, suara saya masih kedengeran nggak? Halo? Masih, Bu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Hah? Jelas. Jelas ya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk source code ya, kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan di looping sebanyak 80 kali ya, mulai dari 0 sampai 79. Kemudian kamu disuruh mencari nilai A dulu lewat proses ini, A-nya disimpan dulu atau hasil proses ini disimpan dulu di dalam variabel temporer biasa ya. Kemudian E diambil dari D yang lama, E diambil dari C yang lama, C diambil dari B yang lama yang mengalami CLS sebanyak 30, B diambil dari A yang lama, sementara A-nya itu merupakan hasil dari ini atau yang tadi sudah kita simpan dalam variabel temp. Jadi tanda yang 3 ini tuh menunjukkan operasi pergeseran circular left shift. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk fungsi VT-nya tadi ya. Jadi VT-nya tadi itu kan melibatkan variabel buffer B, C, dan D ya. Di mana ternyata nggak selamanya itu formulanya sama atau fungsinya sama. Jadi untuk putaran yang ke-0 sampai ke-19 ya, fungsi VT itu berbentuk B yang di-N-kan dengan C, kemudian di-OR-kan dengan hasil negasi B yang di-N-kan dengan D ya. Nah, oke. Nah, jadi ini tandanya M ya. Ini adalah tandanya OR. Yang ini adalah tandanya negasi ya. Kalau tanda seperti ini nih ya, itu berarti disorkan gitu. Jadi kalau untuk putaran ke-20 sampai 39 itu yang kita lakukan adalah B disorkan dengan C, disorkan dengan D. 40 sampai 59 beda lagi formulanya ya, 60 sampai 79 mirip sama yang 20 sampai 39 gitu. Tapi ingat formula ini untuk setiap putarannya itu berbeda-beda gitu.
Oke, saya rasa kalau untuk bagaimana meng-end-kan, meng-or-kan, menegasikan atau not ya atau SOR itu kalian udah tahu. Nah, kemudian tadi kan kita juga menggunakan WT ya. Nah, WT itu diambil dari blok yang sedang kita proses. Tadi kan blok yang sedang kita proses itu ukurannya 512. Nah, si 512 ini kita bagi 32 bit, 32 bit. Jadi, satu word itu ukurannya adalah 32 bit. Nah, berhubung ada 512 dibagi dengan 32, maka kita akan mendapatkan 16 word pada blok yang sedang kita proses. Nah, sementara untuk mendapatkan nilai WT dari setiap putaran itu, rumusnya seperti ini. Jadi, WT dari blok yang ke-16 itu disorkan dengan WT blok ke-14, disorkan, bukan blok ya, WT yang ke-16 disorkan dengan WT yang ke-14, disorkan dengan WT ke-8, disorkan dengan WT ke-3. Nah, nanti setelah putaran ke-79, A, B, C, D, dan E-nya ditambahkan ke A, B, C, D, E, dan selanjutnya algoritma akan memproses untuk blok data berikutnya. Gitu ya. Jadi nilai WT-nya itu diambil dari ini. Jadi kalau misalnya nih kamu lagi di putaran ke putaran ke 0 gitu. Ya berarti kamu W ke-16 disorkan dengan W ke-14, disorkan dengan W ke-8, disorkan dengan W ke-3 gitu. Kalau misalnya kamu lagi di blok lagi di putaran ke-17, berarti 17 kurangi 16, berarti word ke-1 disorkan dengan word 17 kurang 14 itu adalah 3, berarti word ke-3 disorkan dengan word ke-9, disorkan dengan word ke-14 gitu ya. Jadi ini T-nya itu tergantung kamu berada di putaran ke berapa. Tetapi yang jelas nilainya absolut ya. Jadi tidak ada word yang minus, artinya word-nya itu selalu positif. Jadi ketika kamu misalnya lagi ke 1 kurang 16 gitu kan, harusnya itu kan minus 15 ya. Tapi kita menyebutnya word yang ke 15 aja. Oke, selesai. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam satu putarannya itu yang terjadi itu seperti ini, ya, di mana VT-nya itu nanti akan berbeda-beda tergantung putarannya, WT-nya juga berbeda-beda tergantung putarannya, sementara KT-nya tadi seperti yang ini, sudah ditentukan nilainya sekian. Oke. Nah, itu tentang tentang SHA, gitu ya. Oke, saya absen dulu ya, sekali lagi. Yang tadi ketutup gara-gara ketutup sama saya. Ini kayaknya udah lebih banyak yang hadir. Adrian Armey. Halo Adrian, ada? Ada. Aldi Nugroho. Ada, Bu. Alki. Alki ada? Tadi ada ya. Asroy. Asroy ada? Azrina. Hadir, Bu. Dara. Hadir, Bu. Debbie. Hadir, Bu. Dinda Asari. Hadir, Bu.
Dinda Larasati, Hadir, Bu. Erni, Hadir, Bu. Juan Pelik, Hadir, Bu. Hairul, Hadir, Bu. Dava, Ma'ruf, Hadir, Bu. Fadil, Hadir, Bu. Rido, Hadir, Bu. Rido hadir. Tadi ada ya. Hadir, Bu. Zakaria, Zakaria ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nanda, Nanda, ada Nanda. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oktrisa, Hadir, Bu. Rahmat, Rahmat ada. Rahmat, ada. Raihan, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Rofadila, Hadir, Bu. Samuel, Hadir, Bu. Siti, Siti tadi ada ya. Tessa, Hadir, Bu. Tessa, Fernandi, Faradea, Hadir, Hadir, Bu. Bu. Faradea ada. Hadir, Bu. Yasir, Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Oke. Rahmat nggak ada. Asroy, Ardian, berarti 3 orang ya yang nggak ada ya. Rahmat tadi ada, Bu. Tapi nggak tahu. Oh, Ardian ada. Rahmat ada tadi. Ada tadi, Bu. Asroy ada. As, Ada, Bu. Ada, Bu. Hah? Ada, Bu Asroy. Mana? Itu, Bu. Asroy. Mana itu? Oh ya. Oke. Berarti hadir semua ya. Simpan. Oke.
saya cukupkan sampai di sini aja pertemuan kita kali ini karena